Yah keempat, New Gold Lion dari Bali, Bapak Inyoman Budiada. Bali lagi. Bapak Inyoman Budiada, New Gold Lion dari Bali. Langsung saja kita sambut Gold Lion Indonesia kita dari Bali, Bapak Inyoman Budiade. Baik, perkenalkan nama saya Inyoman Budiade. Latar belakang saya mantan penjaga loket parkir di supermarket di Bali. Dan saat ini, sore ini saya berada di rumah. Dan sore hari ini saya dipercaya untuk menyiringkan proses saya menjalankan bisnis ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi perkembangan bisnis Bapak Ibu dimanapun yang saat ini berada. Dan saya tidak maksud mengajari, menggurui Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya jalankan usaha ini waktu masih bekerja di penjaga loket parkir. Nah, di tempat inilah saya, di loket parkir inilah saya dikenalkan oleh teman saya. Nah, kebetulan pada saat itu saya mengalami sakit ambien yang sangat parah. Di loket parkir ini saya mengalami sakit ambien yang sangat parah, dan itu sudah bertahun-tahun. Saya sudah berobat ke dokter, tapi tidak ada perubahan. Dan saya juga divonis oleh dokter di rumah sakit, jalan satu-satunya operasi. Nah, saya dikenalkan oleh teman saya. Dulu pernah berpisah selama 10 tahun. Nah, ketemu di sini, nah beliau menjelaskan, mengatakan bahwa ada obat bagus yang bisa mengubah dan banyak sekali menyembuhkan berbagai penyakit. Dan saya dengan kondisi sebagai penjaga loket parkir dengan finansial yang sangat minim, saya terpaksa membeli produknya. Waktu itu saya dianjurkan membeli produk yaitu kalsium double silulus dan citosan. Nah, pada saat itu dengan kondisi saya tidak punya uang, saya terpaksa menjual semua perhiasan anak saya untuk membeli 3 produk itu dan bergabung. Dan syukurnya dalam waktu 4 hari, ambien saya sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Dan sampai detik ini, ambien saya tidak pernah kambuh lagi. Nah, seperti itu awalnya. Kemudian saya diajari bagaimana proses menjalankan usaha ini. Dan saya diajak pertemuan, dan di pertemuan itulah saya mulai terbuka. Dan saya mulai cerita, jalankan usaha ini. Saya serius sekali menjalankan, karena saya terbuka di pertemuan bahwa di pertemuan itu berbagai latar belakang menjalankan usaha ini. Dan di saat saya mulai serius menjalankan usaha ini, saya mulai mendapat proses. Nah, kendala yang terberat saya jalankan usaha ini dulu waktu sambil bekerja adalah saya, ya kendala yang paling utama adalah finansial. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, seorang penjaga loket parkir dengan gaji seberapa, saya jalankan usaha ini, ya itu keuangan. Itu. Tapi saya terus berjuang, terus ada pertemuan, semangat saya makin bertambah walaupun saya dari kendala itu saya miliki. Dan samping itu juga saya banyak memiliki keterbatasan. Di antaranya adalah saya tidak punya teman. Teman saya tukang kebun, tukang sapu. Saya tidak pintar bicara seperti itu. Tapi saya terus ada pertemuan. Di saat perubahan demi perubahan saya alamin. Akhirnya saya mulai peringkat demi peringkat saya bisa lewati, dan akhirnya saya bisa sampai di peringkat bintang 7. Nah, di saat itu saya mengajukan, bonus saya sudah puluhan, saya mengajukan untuk mengundurkan diri. Saya mau fokus jalankan Tiansi. Nah, ini pengalaman kerja saya. Kenapa saya mendapat pengalaman kerja ini? Karena seandainya manajer saya mengatakan seandainya ada apa-apa dengan people, kamu nanti bisa bawa surat pengalaman ini, nanti kamu bisa bekerja lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya saya lebih fokus
menjalankan usaha ini saya sampai keluar Bali, sampai ke Jawa Timur, ke Jakarta, mengembangkan bisnis ini. Dan apa yang terjadi, penghinaan tetap terjadi. Proses saya di bisnis ini tetap, karena saya tukang parkir, berbicara masalah produk, saya dibilang sok dokter. Kalau berbicara masalah nanti kita dapat BMW, Mercy, nah kamu tukang parkir, nggak mungkin. Nah seperti itu proses saya, penghinaan, ejekan dari teman-teman. Tapi saya nggak pedulikan, saya terus berjuang, saya terus bekerja. Akhirnya tahun 2011 saya mendapatkan mobil mewahnya. Di naik peringkat 8, saya dapat mobil. Tapi sebelumnya saya sudah di peringkat 8, saya bisa beli mobil. Nah mobil ini mobil niaga ini. Dulu dengan cash. Saya nggak pernah membayangkan bisa nyetir. Saya dulu nggak pernah membayangkan bisa nyetir dan bisa punya mobil. Tapi ini terlalu cepat mengubah kehidupan. Nah, di tahun 2011 saya diumumkan peraih mobil mewah. Nah ini bagi saya, Tiansi ini terlalu cepat mengubah kehidupan saya. Nah ini yang memperkenalkan usaha saya, bisnis ini, yaitu Bapak Wayan Kemarino dan Bapak Adi Wijaya. Dan beliau mendapatkan, saya juga pasti mendapatkan, dan seperti itu. Dan apa yang terjadi, 2011 saya diumumkan sebagai peraih mobil mewah. Dan saya cuma ambil Fortuner warna putih. Nah ini adalah impian istri saya. Nah itu, terpaksa tukang parkir 2 punya mobil. Nah seperti itu. Ini cepat sekali ya. Kadang saya tidak sadar, saya sering kalau keluar sama istri saya itu bawa motor. Setelah di perjalanan, ada hujan, saya pakai mantel, istri saya bilang, Pak, kita kan 2 punya mobil di rumah. Oh iya ya. Nah terpaksa pulang lagi. Itu nggak masuk di sini. Kenapa? Yang terlalu cepat mengubah kehidupan saya. Apapun latar belakang Bapak Ibu saat ini itu tidak penting. Ini Tiansi bersama One Vision bukan masalah bisa atau tidak bisa. Ini masalah mau atau tidak. Kalau sudah mau pasti bisa. Apapun kondisi Anda saat ini. Segera ambil keputusan. Dan saya terus berjuang. Lalu prosesnya terus keluar daerah ke Kalimantan, ke Sumatera, Jakarta, Malang. Nah seperti itu saya lakukan. Saya mengajar, impian saya harus sukses. Nah seperti itu akhirnya di tahun 2014 saya diumumkan mendapatkan kapal pesiarnya dan jalan-jalan ke luar negeri. Ini jalan-jalan ke luar negeri udah banyak sekali. Jalan-jalan ke luar negeri udah banyak sekali sih. Udah gak hitung, cuma terakhir kemana ya? Ke India sama ke Korea Selatan. Dan sama Thailand, tapi belum karena ada COVID. Seperti itu. Nah setelah itu saya berjuang lagi, akhirnya saya dapatkan yachtnya. Nah yachtnya itu bagi saya, waktu naik di Good Lion ini, disematkan oleh Mr. Lee, pemilik perusahaan kita ya. Setelah naik menjadi Good Lion, saya diumumkan meraih yachtnya, itu kapal pesiarnya. Saya tidak sendiri, tetap bersama upline tercinta saya, yaitu Bapak Wayan Kemarino, Bapak Adi Wijaya, Pak Edi Kristanto, dan Pak Aryawan. Nah itu, beliau yang, ini adalah utusan-utusan Tuhan untuk mengajak saya untuk sehat, untuk sukses mulia. Nah seperti itu. Saya terus berjuang, selalu prosesnya, dan saya tidak pernah menyerah, Bapak Ibu, karena saya memiliki alasan. Saya memiliki alasan yang kuat, Bapak Ibu. Ini adalah motivasi terkuat dalam hidup saya. Kenapa saya harus sukses di Tiansi bersama One Vision? Nah, seperti itu. Karena saya punya anak, dulu sekolah, minta les, saya nggak kasih, karena nggak punya uang. Dan saya juga dulu pernah punya rencana, anak yang saya pertama mau titip di adik saya, dan anak yang kedua, saya mau titip di mertua. Karena apa? Karena saya hampir tidak bisa menyekolahkan anak saya. Makanya di setiap pertemuan kami selalu belajar. Di sana saya temukan impian saya. Dan saya punya prinsip, sebelum anak saya ini tamat di sekolah dasar, saya harus jadi bintang 8 apapun yang terjadi. Nah, seperti itu. Saya harus menjadi bintang 8 sebelum anak saya tamat di sekolah dasar. Nah, saya berjuang. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga mempunyai, sudah berkeluarga, mau tidak berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Dan motivasi terkuat saya selain anak saya adalah ini. Ini adalah almarhum ibu saya. Satu-satunya orang yang setuju saya menjalankan Tiansi. Saudara saya nggak setuju saya menjalankan Tiansi. Cuma orang tua saya ini, ibu saya yang mendukung. Kenapa dia mendukung? Karena saya jelaskan tentang Tiansi, saya prospek ibu saya yang masuk di Indonesia. Tiansi ini diresmikan oleh Bu Mega bersama Kiai Haji Hamzahas, kemudian masuk ke negara
ke negara-negara diresmikan oleh kepala negara. Dan ibu saya ini langsung positif, langsung ibu saya setuju saya menjalankan TNC. Dan singkat cerita Bapak Ibu, setelah saya berjuang terus ditanya tentang peringkat saya kepada ibu saya. Singkat cerita, saya ditelepon oleh adik saya disuruh pulang. Saya tanya adik saya, kenapa pulang? Bun, pulang. Ibu sakit di rumah sakit. Saya nggak ngerti juga. Akhirnya pada saat itu saya masih bekerja, tapi saya belum pulang. Kedua, saya ditelepon lagi. Bun, udah pulang? Belum. Saya masih bekerja, belum jam pulang. Akhirnya, cepat pulang, Ibu. Terus manggil-manggil kamu, seperti itu. Akhirnya saya terpaksa, saya meninggalkan kerja saya langsung pulang. Terus sampai di perjalanan, saya ditelepon lagi. Bun, sudah di mana? Saya bilang, sudah di Bedugul. Ayo cepetin pulang. Ibu terus nanya-nanya. Dan saya tambah cepat perjalanan saya, hanya sampailah di rumah sakit. Ketaunya ibu saya sudah lemes, bicaranya sudah terbata-bata, dan suaranya sudah parau seperti itu. Dan saya duduk di sampingnya. Orang tua saya ini mengelus kepala saya, dada saya seperti itu. Dan beliau berpesan kepada saya, pesannya seperti ini. Kamu jangan pernah bertengkar sama saudara. Apa kamu pertengkarin, kamu tidak punya apa-apa. Nah, seperti itu. Dan anehnya, beliau menanyakan tentang usaha saya. Kamu masih menjalankan TNC? Saya masih jalankan, Bu. Saat ini saya sudah bintang 4. Dan ibu saya sambil meraba kepala saya dan dada saya, lagi berpesan, ya kamu terus jalankan usaha TNC ini. Siapa tahu dari usaha ini kamu bisa menyekolahkan anak kamu. Kamu bisa sukses. Nanti kalau sukses, ingat kakakmu, ingat adikmu. Nanti ibu yang mendoakan dari sana. Nah saat itu, ibu saya langsung mengalir saya. Nah seperti itu, Bapak Ibu. Makanya, saya tidak punya alasan untuk tidak jalankan bisnis ini. Demi pesan orang tua saya. Apapun yang terjadi, saya enggak lawan. Siang malam saya bekerja, saya enggak peduli. Walaupun keluar daerah seperti itu. Yang penting saya sukses. Memang orang tua saya ini buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Untuk bisa makan anaknya besok udah berat sekali. Semenjak itu saya berjuang. Hanya demi pesan orang tua saya. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu yang mendengarkan, yang acara ini mungkin dikirimi streaming oleh teman Anda, pastikan ambil sebuah keputusan untuk orang-orang yang Anda cintai. Mungkin saat ini Bapak Ibu masih memiliki kedua orang tua Anda. Pastikan Bapak Ibu kerjakan bisnis ini untuk orang-orang yang Anda cintai. Dan saya Bapak Ibu jalankan bisnis ini hanya untuk memutus rantai kemiskinan. Saya tidak peduli apa kata orang lain. Saya tidak ingin mewariskan kemiskinan itu kepada anak dan cucu saya, apapun yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Pastikan ambil sebuah keputusan. Kalau saya tukang parkir bisa, dan Anda mempunyai kehidupan yang jauh lebih bisa, lebih luar biasa, saya yakin Anda juga pasti bisa. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Salam sehat dan sukses mulia. Saya kembalikan waktu untuk MC-nya, yaitu Delvi.